Semua orang ingin diberkati. Semua orang ingin dipakai Tuhan. Semua orang ingin menerima perkara yang besar. Tetapi Tuhan berkata, mulailah dengan setia dalam perkara yang kecil. Karena kesetiaan hari ini menentukan kepercayaan yang Tuhan berikan di masa depan. Sebelum kita lebih jauh melanjutkan renungan ini, saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, Tuhan ajarku tetap setia. Dan jika saudara memiliki pokok doa, silakan tulis juga. Saya percaya Tuhan mendengar setiap doa saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 237. Ayat mas kita pagi hari ini adalah Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Tuhan tidak langsung mempercayakan perkara besar kepada seseorang. Tuhan terlebih dahulu melihat bagaimana orang itu mengelola perkara yang kecil. Mengapa? Karena perkara kecil menunjukkan karakter. Perkara kecil menunjukkan hati. Perkara kecil menunjukkan apakah seseorang dapat dipercaya. Hari ini mungkin saudara berkata, saya hanya melakukan pekerjaan yang sederhana. Saya hanya melayani dalam hal yang kecil. Saya hanya orang biasa. Tetapi justru dari situlah Tuhan mulai bekerja. Mari kita belajar 3 pelajaran penting. Yang pertama, Tuhan melihat kesetiaan, bukan besarnya pekerjaan. Saudara, sebelum Daud menjadi raja, ia adalah seorang gembala. Tugasnya bukan memimpin pasukan, bukan memimpin bangsa. Ia hanya menjaga domba. Kelihatannya pekerjaan itu sangat sederhana. Tetapi Daud mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika singa datang, Daud melawan. Ketika beruang datang, Daud mempertahankan dombanya. Daud tidak pernah berkata, ini hanya seekor domba. Daud setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ketika Daud menghadapi Goliat, Daud berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dialah juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, keberanian Daud menghadapi Goliat tidak muncul secara tiba-tiba. Tuhan telah membentuknya melalui kesetiaan dalam menjaga domba. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin hari ini Tuhan belum mempercayakan perkara besar, tetapi Dia sedang melihat. Tuhan sedang memperhatikan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan yang kecil. Apakah kita tetap jujur? Apakah kita tetap rajin? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan?
Jangan pernah berkata pekerjaan saya tidak penting. Bagi Tuhan, tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Ingatlah, Tuhan tidak mencari orang yang terkenal. Tuhan mencari orang yang setia. Poin yang kedua, kesetiaan membuka pintu berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf menerima mimpi yang besar dari Tuhan. Tetapi sebelum mimpi itu digenapi, Yusuf harus melewati jalan yang tidak mudah. Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf bekerja di rumah Potifar. Kemudian difitnah dan dipenjarakan. Kalau Yusuf melihat keadaannya, ia punya banyak alasan untuk kecewa. Yusuf bisa saja berkata, Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Namun Yusuf memilih untuk tetap setia. Sebagai budak, Yusuf bekerja dengan jujur. Sebagai tahanan, Yusuf tetap bertanggung jawab. Di dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Mengapa Yusuf berhasil? Karena Yusuf setia. Kesetiaan membuat Tuhan membuka pintu demi pintu dalam hidupnya. Saudara, seringkali kita ingin Tuhan membuka pintu yang besar. Tetapi Tuhan terlebih dahulu melihat apakah kita setia pada pintu yang sedang kita jalani hari ini. Kalau hari ini saudara dipercaya bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini saudara dipercaya melayani, layanilah dengan segenap hati. Kalau hari ini saudara dipercaya memimpin keluarga, lakukanlah dengan kasih dan tanggung jawab. Jangan menunggu keadaan menjadi lebih baik baru saudara setia. Tetaplah setia karena Tuhan sedang melihat. Ingatlah, kesetiaan hari ini adalah jalan menuju berkat Tuhan di kemudian hari. Poin yang ketiga, Tuhan mempercayakan perkara besar kepada orang yang setia. Saudara, Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang talenta. Ada hamba yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Masing-masing menurut jumlah yang berbeda. Tetapi Tuhan tidak melihat berdasarkan banyaknya talenta. Yang Tuhan nilai adalah apakah mereka setia mengelola apa yang dipercayakan. Ketika tuannya kembali, ia berkata kepada hambanya dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Perhatikan, Tuhan berkata, engkau telah setia. Bukan engkau paling pintar, bukan engkau yang paling terkenal, tetapi engkau setia. Saudara, mungkin hari ini saudara belum melihat hasil dari kesetiaan saudara. Tetapi jangan menyerah. Setiap doa yang saudara naikkan, setiap pelayanan yang saudara lakukan, setiap pekerjaan yang saudara kerjakan dengan jujur, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Akan tiba waktunya Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Karena Tuhan selalu menghargai orang yang setia. Ingatlah, orang yang setia hari ini akan dipercaya untuk perkara yang lebih besar pada waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 pelajaran yang sangat penting. Pertama, Tuhan melihat kesetiaan bukan besarnya pekerjaan. Yang kedua,
kesetiaan membuka pintu berkat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar kepada orang yang setia. Saudaraku, mungkin hari ini saudara merasa hidup saudara biasa-biasa saja. Pekerjaan saudara sederhana, pelayanan saudara tidak banyak dikenal, usaha saudara masih kecil. Jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memulai dengan perkara yang besar. Dia memulai dengan perkara yang kecil. Biji sesawi memang kecil, tetapi ketika bertumbuh, ia menjadi pohon yang besar. Demikian juga kehidupan kita. Kesetiaan hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi di tangan Tuhan, kesetiaan itu akan menjadi buah yang besar. Karena itu tetaplah setia. Setialah dalam pekerjaan saudara, setialah dalam keluarga saudara, setialah dalam pelayanan saudara, setialah membaca firman Tuhan, setialah berdoa, setialah hidup benar. Jangan mencari pujian manusia, tetapi carilah perkenanan Tuhan, karena pada akhirnya bukan manusia yang memberikan upah, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami menjadi orang yang setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Mampukan kami tetap setia, baik ketika dilihat maupun ketika tidak ada yang melihat. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menguatkan hati saudara untuk tetap setia dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Tuhan memenuhi hidup saudara dan keluarga saudara. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Haleluya. Amin.